Happy Easter kepada semua pemirsa Life Unlimited. Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan belajar lebih dalam apa arti kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita semua. Mari kita masuk dan rayakan bersama dalam program Life Unlimited. Selamat Paskah kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover sangat senang sekali kita bisa merayakan Paskah bersama melalui program Life Unlimited ini. Ya, di mana hari ini kita akan masuk dan benar-benar temukan dan pelajari apa arti kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita semua. Benar-benar temukan arti Paskah. Nah, Paskah itu banyak orang di dunia merayakan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau saya dibesarkan di Kanada, itu banyak orang merayakan Paskah yang tidak percaya Yesus pun merayakan Paskah dengan mereka merayakan dengan telur-telur, mereka merayakan dengan kelinci, mereka merayakan dengan bunga-bunga, mereka merayakan dengan banyak hal yang berbeda. Tapi hari ini saya percaya kita mau masuk dan benar-benar lihat apa yang dilakukan Yesus bagi kita semua. Dan yang paling penting saya mau kita temukan bahwa memang Yesus itu mati. Kita tahu bahwa Yesus itu mati. Tapi selalu ada dan Yesus tahu tidak sampai mati selama-lamanya. Sebelum dia mati, dia selalu bicarakan dan mengingatkan bahwa dia tahu ada rencana. Dia tahu apa yang akan terjadi, bahkan akan bangkit kembali. Ada tujuan dalam itu semuanya. Jadi kalau kita rayakan Paskah, kita akan tahu jauh lebih daripada Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi apa rencana di belakang itu semuanya? Tujuan Tuhan, itu yang terpenting. Supaya kita bisa alami itu dalam kehidupan kita. Marilah kita buka firman dalam Matius 26 ayat 26 dan kita akan mulai dengan sebelum Yesus mati dan kata-kata apa. Dia mohon ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi Yesus sebelum mati pun sudah tahu dia akan mati dan sudah tahu dia akan mati dengan tujuan apa. Oleh kematian, dia menyediakan pengampunan dosa dan bukan saja bagi beberapa orang. Berkata di sini dia menyediakan pengampunan dosa itu bagi banyak orang, banyak sekali orang, termasuk untuk kita semuanya. Mungkin kita mau tanya, bagaimana itu? Bagaimana oleh darah Yesus kita kan diampuni. Nah, kalau kita mengerti Tuhan sudah pernah sebelumnya membuat perjanjian di antara Tuhan dan manusia. Dan melalui perjanjian yang lama itu, Tuhan minta bahwa orang semua manusia yang berdosa membawa korban. Artinya menyadari bahwa mereka itu orang berdosa. Dan mereka bawa sesuatu sebagai korban untuk minta diampuni dari para Tuhan. Tapi yang mereka bawa pada saat itu memang korban-korban binatang. Yang Tuhan katakan boleh diterima pada saat itu. Tapi sebenarnya ada kelemahannya, ada kekurangannya. Bahwa darah daripada binatang tidak mungkin untuk benar-benar menghapuskan dosa manusia. Untuk itu perlu korban yang benar-benar sempurna. Yang benar-benar gak ada dosa sedikit pun dan harus dari manusia. Nah, Yesus saja yang bisa lakukan itu. Karena semua manusia yang lain memiliki dosa, lakukan dosa dan tidak sempurna untuk menjadi korban seperti itu. Menjadi pengganti bagi kita. Orang yang tidak salah untuk ambil kesalahan kita. Dan mau ambil posisi dan terima hukuman mati bagi kita. Jadi Yesus mengatakannya sebelum mati pun dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia akan disalibkan, darahnya akan tercurah
segera dia akan menjadi sama seperti korban-korban yang dibawa sebelumnya. Tapi dia adalah korban terakhir yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya, cukup untuk menghapuskan dosa kita. Makanya sebelum mati pun dia sudah tahu kematiannya, artinya, dampaknya, apa yang akan terjadi. Dan dia katakan bahwa melalui darahnya yang dicurahkan, dia menjadi korban, menjadi pengganti bagi kita, bahwa banyak orang akan terima pengampunan. Nah itu bagi kita semua sudah tersedia, sudah dia melakukannya. Jadi kalau ada yang hari ini yang belum pernah terima pengampunan dari Tuhan, inilah hari yang baik untuk terima itu semuanya karena sudah dilakukan Yesus. Jadi kita bisa mengerti sebelum kita tahu Tuhan itu bangkit dan apa artinya bagi kita. Kita bisa lihat bahwa kematiannya juga sangat penting bagi kita. Dia rela disalibkan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita. Bukan seperti korban-korban lain. Ini cukup untuk menguduskan kita, menyucikan kita, membenarkan kita, benar-benar hapuskan semua dosa. Itu artinya dosa kita seperti sudah tidak pernah ada. Sudah hilang total. Wah, itu kabar baik bagi kita semua. Jadi darahnya benar-benar membuat kita baru. Benar-benar jadikan kita baru. Jadi marilah kita ambil berapa saat. Bersyukurlah untuk darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita. Dan kita bisa melakukan itu melalui lagu ini. Darahmu Yesus. Kalau kita lihat lagu itu, dengan ada klip-klip daripada The Passion, dan kita bisa lihat penderitaan Yesus, pasti rasa sedih. Mungkin ada pun seperti saya kurang tahan untuk melihatnya. Dan pasti kita pikir-pikir, kenapa dia rela mengalami seperti itu? Kenapa rela mengalami seperti itu? Yesus sudah tahu hasil, dia sudah tahu semuanya apa yang akan terjadi. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Nah ini adalah juga dorongan bagi kita semua. Berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah ini berikan contohnya teladannya bagaimana dia melakukannya, bagaimana Yesus itu benar-benar sempurna dalam imannya, benar-benar memimpin kita. Nah berkata, dalam ayat ini, yang dengan mengabaikan kehinaan, Tuhan memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah.
Nah, ini luar biasa berkata dia mengebaikan, dia seperti em, tahu dia menderita dan memang ambil penderitaan salib. Tapi berkata, nah bahasa Inggrisnya di sini lebih jelas. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, bahwa dia sudah bisa lihat hasil sukacita. Jadi sekalipun saat ini lagi menderita, tangannya dipakukan, dia disalibkan, kita bisa lihat penderitaan yang dia alami. Tetapi pada saat dia menderita, dia sanggup melalui, dia sanggup menahannya karena dia bisa lihat hasil sukacita yang akan ada. Nah, hasil sukacita bukan saja dia bangkit dari kematian. Memang kita tahu melalui kebangkitannya, dia pun mengalahkan iblis dan dosa dan maut dan semuanya, kemenangan untuk selama-lamanya. Membangkit dengan dari kematian dengan hidup yang kekal, tersedia bagi kita semua. Tapi saya percaya sukacita yang Yesus lihat, bukan dia sendiri pun hanya bangkit dari kematian. Tapi dia akan melihat setiap orang yang diselamatkan oleh kebangkitannya. Karena berkata pun saat dia mati, dia tahu itu untuk pengampunan banyak orang. Juga menurut saya melalui kebangkitannya, dia tahu kematian dan kebangkitan. Hasil sukacita itu apa? Itu adalah dia lihat kita semua. Dia ingat kita dan dia tahu bahwa kita semuanya akan diselamatkan, akan diampuni. Tapi bukan saja sampai di situ. Kita akan menerima hidup yang kekal melalui kebangkitannya juga. Wah, ini luar biasa. Pada saat Yesus disalibkan, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan kita semua. Dia bahkan mengebaikan penderitaan. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Kita tahu waktu Yesus disalibkan, bahkan dia sampai mau mengampuni orang-orang yang lagi ejek-ejek dia. Dia mau melakukan begitu banyak hal. Ya, sampai pun kita bisa ingat orang yang disalibkan di samping dia. Ada pun orang yang layak, kriminal yang layak disalibkan. Yesus pun berkata apa? Mau kasih kesempatan dan berjanji engkau akan bersama denganku hari ini. Wah, luar biasa. Dia masih memikirkan keselamatan kriminal yang dihukum samping dia. Dan kita juga tahu dia mengampuni orang yang salibkan, orang yang ejek-ejek dia. Wah, dia masih mikir-mikirkan semua yang lain. Dan kalau di ayat ini kita tahu, Yesus pun melihat sukacita hasil itu dari kematian kebangkitan. Lihat keselamatan kita, bukan melihat muka-muka kita. Dan masih ada satu lagi yang dia ingat. Dalam penderitaannya sendiri, dia masih memikirkan semuanya yang lain. Untuk tahu siapa yang terakhir, mari ikut saya ke kota Efesus dalam video klip yang singkat ini. Kalau kita sampai ke kota Efesus, mungkin kita terkejut karena ada namanya di sini Gereja Maria. Nah, itu dikasih nama dari ibunya Yesus, Maria. Nah, mungkin kita pikir kalau dari Yerusalem sampai ke Efesus itu jauh sekali. Mana mungkin Maria datang? Nah, tapi kita harus ingat, hampir terakhir kali kita dengar tentang Maria ibu Yesus di dalam Injilnya adalah di mana Yesus mau disalibkan dan mengatakan kepada Yohanes, Yohanes, inilah ibumu, dan kepada Maria, Ibu, ini adalah anakmu, Yohanes. Di mana Yohanes akan mengangkat Maria menjadi ibunya dan menjaga dia. Nah, setelah itu memang ada waktunya di mana Rasul Yohanes datang ke Efesus. Jadi banyak orang percaya bahwa Yohanes membawa Ibu Maria itu kepada kota ini dan menjaga dia sampai selesai hidupnya. Nah, sangat menarik sekali. Kenapa mungkin Yesus mau memilih Yohanes? Kita tidak tahu. Mungkin karena Yohanes sangat dekat kepadanya, murid yang dia sayangi, atau mungkin karena Yohanes satu-satu muridnya yang tidak akan menjadi martir, yang tidak akan mati muda, akan sangat tua dan bisa menjaga ibunya. Tapi yang lebih menarik kepada saya adalah Yesus melakukan ini saat di mana dia disalibkan, di mana dia ambil seluruh dosa dari dunia, di mana dia mengalami sakit, rasa sakit yang sangat luar biasa. Tapi dalam saat dia mau menyelamatkan dunia, dia masih memikir tentang seseorang pribadi, masih mau menjaga ibunya. Wah, itu kasih sayang yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang kita pikir Yesus tidak terlalu peduli atau mengasihi keluarga yang ada di dunia ini. Karena kadang-kadang ada diceritakan mereka mau datang kepadanya saat dia mengajar,
orang memanggil dan Yesus katakan, oh siapapun yang adalah saudara saya itu siapa yang ada dalam kerajaan Allah. Siapapun yang percaya itu adalah saudara saya. Nah jangan kita pikir itu adalah sesuatu yang menunjukkan Yesus tidak peduli tentang keluarganya. No, tidak sama sekali. Itu hanya menunjukkan bahwa Yesus peduli kita semua. Mau kita semua menjadi bagian dalam keluarganya. Yesus mau kita semua menjadi saudaranya, anak-anak Allah bersama dengan dia. Tapi itu bukan artinya dia tidak mengasihi mereka, tidak menghargai ibunya. Tidak sama sekali. Karena pada saat dia sangat menderita, hidupnya mau berakhir, dia mikir siapa? Dia mikir, saya mau menjaga ibu, saya mau memastikan dia punya masa depan. Dia memberikan ibunya kepada Yohanes yang menjaga dia dengan baik. Ini adalah kasih sayang Yesus yang sangat luar biasa. Sangat buat hati saya terharu. Di mana Yesus sedang memikirkan seorang pribadi dan mengasihi mereka. Sekalipun dia dalam saat ambil dosa seluruh dunia dan sangat menderita. Ini adalah Yesus yang kita sayangi. Ini adalah Yesus yang sangat luar biasa bagi kita. Ternyata yang keempat itu adalah ibunya sendiri. Nah, banyak orang berpikir Yesus tidak terlalu peduli dengan keluarganya yang ada di dunia ini. Tapi buktinya dia begitu pedulikan ibunya dalam saat penderitaan dia mati. Dia memikirkan masa depan mamanya, ibunya di dunia ini. Nah, kita tahu bukan saja sampai ibunya, tapi kita semua, Yesus pun melalui kematian dan kebangkitannya, berkata dalam firman Tuhan, dia menjadi yang terutama, yang pertama untuk kita semua menjadi anak-anak Allah. Melalui kebangkitannya, dia bangkit, kalahkan maut, kalahkan dosa dan iblis semuanya. Dia naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima hadirannya dan dijadikan anak-anak Allah bersama dengan dia. Jadi sekarang kita semua adalah keluarganya. Nah, ini yang sangat indah sekali. Dalam kematiannya, sebelumnya, waktu lagi dihukum, lagi terima penderitaannya, dalam itu semuanya dia memikirkan apa? Pengampunan banyak orang, keselamatan banyak orang. Dia memikirkan kita. Dan saat dia bangkit, bahkan saat dia naik ke surga, melalui semuanya, kita bisa lihat hati Yesus bagi kita. Wah, itu luar biasa. Saya berharap setiap orang pemirsa hari ini, saat ini juga bisa merasakan betapa luar biasa, betapa berharga dirimu kepada Tuhan. Dia yang rela mengalami ini semuanya, bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak perlu turun ke dunia. Mati, bangkit, naik ke surga kembali, dia akan aman-aman, baik-baik saja dalam kemuliaan. Tapi kenapa dia rela alami ini semua? Karena untuk kita. Makanya Paskah begitu spesial, begitu luar biasa. Waktu kita mengerti dan ingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kematian, kebangkitan, luar biasa kuasanya bagi kita. Dia melakukan semuanya untuk kita menerima kehidupan dia. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ini wow ya, ini bicarakan kebangkitannya. Maut tidak berkuasa lagi. Yesus sudah mengalahkan maut dengan kebangkitan. Ini yang kita rayakan pada Paskah. Bahwa memang Yesus pernah mati, tapi tidak mati selamanya. Dia bangkit dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dia sudah bangkit. Nah, semua orang lain, semua orang yang baik, semua guru, semua nabi, semua siapapun yang pernah mengikuti Tuhan setia dan orang baik sebelumnya, mereka mati. Mereka luar biasa tapi mati dan tetap mati. Hanya Yesus yang mati dan berkuasa dan bangkit. Nah, kalau dia bangkit itu kabar yang baik bagi kita. Kenapa? Karena berkata dalam ayat ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi berkata dalam firman ini, bahwa memang kematian dia mati untuk pengampunan dosa kita. Tapi dia bangkit untuk mengalahkan maut, hidup bagi Allah. Jadi dia hidup dengan sudah mengalahkan maut. Itu juga untuk kita, bukan untuk dirinya. Dia melakukannya supaya kita semua tidak pernah harus takut akan kematian.
Karena kalaupun waktu di dunia ini sudah berakhir, kita meninggalkan dunia ini, kita tahu Tuhan sudah sediakan hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga untuk selama-lamanya. Dan itu bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Itu berdasarkan pengampunan dosa yang sudah Dia sediakan. Dan hidup yang baru, hidup yang kekal yang melalui kebangkitannya. Makanya kematian, kebangkitan sungguh berkuasa ajaib bagi kita. Makanya berkata dalam ayat yang 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini kesimpulan, mengingatkan kita, Paskah bukan saja sesuatu yang kita rayakan sekali setahun. Paskah bukan saja pada hari ini, minggu ini kita ingat-ingat. No, berkata jelas dalam ayat ini, demikianlah hendaklah kamu memandangnya. Dalam versi lain atau dalam bahasa Inggris berkata seperti ini, menghitung diri sesuai dengan hal ini. Artinya saat kita memandang diri, kita memandang diri sepanjang tahun, bukan saja pada hari Paskah, kita memandang diri bahwa Yesus sudah mati menyediakan pengampunan dosa. Makanya kita sudah tidak lagi ikuti dosa. Sudah mati terhadap itu. Sudah bebas. Kita sudah tidak lagi orang berdosa dan membawa dosa. Itu sudah dihapuskan. Berkata di sini, sekali untuk selama-lamanya, Yesus sudah melakukannya. Jadi sekarang itu Yesus mati untuk dosa itu sudah selesai. Jadi berkata sekarang kita bukan lagi takut mati, tapi kita hidup. Hidup hari ini udah mulai hidup kekal. Bukan nanti-nanti, hari ini di dunia ini kita sudah mengalami hadirat Tuhan. Dan kita sudah mengalami hidup yang baru, hidup yang kekal. Makanya saat menerima Kristus, kita tidak kembali lagi hidup yang lama, hidup yang dahulu. Tapi kita hidup bagi Dia. Kemuliaannya ada di dalam kehidupan kita. Ini semua adalah pewahyuan yang luar biasa. Jadi bukan Paskah sesuatu yang kita rayakan buat ibadah sekali setahun. No. Paskah adalah pewahyuan yang mengubahkan hidup. Cara pandang diri sendiri. Jadi kita bisa mengerti, oleh kematian Yesus, dosa sudah diampuni. Oleh kebangkitan Yesus, kita dijadikan anak Allah, terima hidup yang baru, hidup yang kekal. Wow, saya harap semua pemirsa Life Unlimited benar-benar mengerti akan hal ini, benar-benar mengalaminya, dan bisa merayakan bersama dengan saya hari ini betapa ajaibnya Yesus. Jadi Yesus bangkit dan tidak pernah mati. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga dan saat kita percaya kepadanya, makanya kita terima roh yang hidup itu. Kita menerima rohnya dan kita akan hidup yang kekal. Dan ini saya mau kita mengerti. Kalau kita pikir Yesus itu hidup, bahkan baru kemarin saya tanya kepada siswa yang ada di sekolah Alkitab, bagaimana kita bisa buktikan Yesus itu hidup? Ada yang berkata, ada kubur kosong. Tapi saya berkata agak susah ya terbang-terbang ke sana bahwa orang buktikan dengan kubur kosong. Ada banyak mereka katakan dia pernah menampakkan diri kepada orang pada saat itu. Sampai ada yang setelah dia bangkit, ada yang merasakan, menyentuh tangannya. Bahkan ada mereka bisa lihat di mana tangannya pernah dipakukan. Ada lubangnya di situ di tangannya. Banyak hal yang dikatakan, tapi akhirnya kami diskusi dan bicarakan. Bagaimana hari ini kita bisa tahu Yesus itu hidup? Karena di dalam nama Yesus, kita alami kuasanya. Hidup kita diubahkan. Kita hidup bagi Dia, ada kesaksian hidup kita dan mukjizat terjadi. Bagaimana hari ini saya bisa seperti membuktikan kepada pemirsa Life Unlimited, Yesus itu hidup dari dua hal. Dari hidup kita diubahkan, kita diselamatkan, kita mengalami Dia. Dan karena di dalam namanya masih ada mukjizat terjadi. Orang yang mati tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi orang yang hidup, masih bisa berbuat apa-apa. Makanya kita bisa lihat di dalam nama Yesus mukjizat terjadi, menjadi bukti bahwa Yesus itu hidup. Dan bahkan hari ini saya membawa kesaksian-kesaksian Life Unlimited. Ini adalah bukti Yesus hidup. Banyak kesaksian yang masuk, saya pilih beberapa. Contohnya ada seorang ibu dari Kalimantan Utara. Kepada minta doa untuk suaminya yang masuk rumah sakit akibat kena stroke ringan. Setelah kita doakan, ya ini 1 minggu kemudian,
Ibu itu memberitahukan kita kalau suaminya sudah sehat kembali. Wow, itu luar biasa mujizat Tuhan. Ada lagi yang kemarin minta doa untuk istrinya yang mengalami gangguan mental. Puji Tuhan, 1 minggu kemudian Papa ini memberi kabar kalau keadaan istrinya sudah membaik. Itu dari Riau. Ada lagi, ya, ini dari Sulawesi. Minta dukungan doa karena banyak beban dan pergumulan sedang dihadapi. Keesokan harinya, memberi kesaksian setelah berdoa kemarin. Puji Tuhan, saya merasakan ada pemulihan dari Tuhan. Dan hal itu menguatkan iman percaya saya. Ada lagi, dengan itu dari Manokwari. Ada kemarin seorang bapak minta itu pergumulan dengan rumah tangganya, di mana dia berhendak bercerai dengan istrinya. Tapi bulan-bulan berikutnya juga bapak ini menyampaikan kerinduannya supaya keluarganya boleh bersatu dan kumpul kembali. Dan kemarin puji Tuhan, Bapak ini memberi kesaksian istrinya sudah kembali dan Tuhan sudah menyatukan kembali keluarganya. Wow, ini lagi ada minta doa kemarin karena penyakitnya reumatik yang dialami. Selanjutnya 1 minggu kemudian memberi kesaksian Bapak ini dari Sulawesi Barat sudah sembuh dari reumatiknya. Dan ada banyak kesaksian yang lain. Ini kan bukti-buktinya, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam pergumulan hidup. Yesus hidup. Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah memberikan rohnya kepada kita supaya kita mengalami hidup yang baru. Dan dia buktikan dia hidup dengan mukjizatnya, dengan dia bekerja dalam kehidupan kita. Makanya saya mau berdoa untuk setiap orang pemirsa saat ini untuk benar-benar menyadari, menghitung diri, memandang diri sesuai bahwa sudah ada kematian dan kebangkitan Yesus bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk roh-Mu yang bekerja, untuk Engkau rela menjadi korban, Engkau mati, menyediakan pengampunan yang sempurna bagi kami. Kami semua saat ini diampuni, dosa dihapuskan, kami disucikan jadi baru. Dan oleh kebangkitan-Mu, Engkau bangkit mengalahkan maut, memberi hidup yang baru dan yang kekal. Kami menerima, Engkau naik ke surga, curahkan roh-Mu, kami menerima hidup yang baru itu. Hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau hidup bagi Engkau. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau hidup, Engkau sanggup melakukan mukjizat. Melakukan mukjizat saat ini pun dimanapun mereka berada. Menyembuhkan, membebaskan, menyatukan. Melakukan karya-Mu yang ajaib dan luar biasa di dalam nama Yesus. Haleluya, Dia hidup. Dia hidup. Kalau kita masih hidup di dunia ini, marilah kita hidup bagi Dia. Sekali lagi dari kami semua dari tim Life Unlimited, kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah bagi kita semua.